Kemudian yang ketiga tentang Syiah yang sesat. Yang harus kita pahami, Syiah itu satu sekte yang di dalamnya ada sekte-sekte lain. Nah, kalau tidak salah lebih dari 12 sekte di dalam Syiah saja. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Isna Ashriyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Ja'fariyah, Zaidiyah, Isna Ashriyah dan lain sebagainya. Ada banyak Syiah. Mulai dari yang ekstrim sampai yang normal. Nah, maka tidak boleh memvonis bahwa Syiah itu seluruhnya sesat. Tetapi ada sekte-sekte tertentu di dalam Syiah itu yang sesat. Cuma yang paling menarik, rata-rata yang Syiah itu sesat. Nah, itu masalahnya. Ada sekte yang tidak sesat. Cuma rata-rata yang berkembang itu adalah yang sesatnya. Nah, maka sekarang sudah mulai terlihat, bahkan di Aceh mereka sudah mulai terang-terangan unjuk diri. Nah, dulu saya ingat hari Jumat, khutbah Jumat di Masjid Taqwa di Selawah. Itu ketika saya sedang khutbah Jumat menyinggung tentang Syiah, langsung ada yang tunjuk-tunjuk begini. Saya nggak paham, saya pikir karena mulut saya nggak pas dengan mic, mungkin saya minta. Nah, belakangan setelah turun masuk ruang panitia, baru panitia heboh melihat siapa yang tunjuk tangan tadi. Nah, baru kemudian mereka perhatikan gerakan sholatnya setelah sholat sunat. Nah, katanya ini orang Syiah katanya. Itu satu. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu hari Rabu di Masjid Kopel Madrussalam, setelah selesai tausiah zuhur, ada yang maju temui saya, mengajak diskusi tentang pendapat saya pada masalah istikhlaf ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Dia bawa buku, menurut buku ini bukan, Rasulullah tidak dikuburkan 3 hari setelah meninggal. Rasulullah begitu meninggal langsung dikuburkan. Bahkan Sayyidina Ali sampai saya tanya apa yang Anda baca? Itu nyok buku tahu. Bukunya lebih mirip novel daripada buku referensi. Saya katakan kalau Anda ingin berdebat dengan saya nggak perlu panjang-panjang debat. Tunjukkan referensi Anda dan saya tunjukkan referensi saya. Nah, jadi mulai pakat-pakat dakwah menajuk. Oh, kah habis hotel tu kayaknya. Alhamdulillah kakak menyerang kena Syiah juga deh. Jadi ini persoalannya. Mereka sudah berani terang-terangan unjuk diri sekarang. Maka sampai kemudian saya telepon imam masjidnya untuk saya katakan coba kalau bisa disimpan rekaman CCTV yang saya duduk untuk melihat siapa orangnya. Karena saya nggak ingat persis siapa orang dan nggak bertanya nama. Nah, jadi ini perkara yang sangat mendasar. Jadi banyak di antara Syiah yang sesat, tapi tidak semua Syiah sesat. Cuma rata-rata yang sudah Syiah di Indonesia itu adalah orang yang sesat. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau yang di Yaman itu kan ada Syiah Zaidiyah, Qudsi. Itu ada yang sebenarnya mereka lebih dekat kepada ahlu sunnah dibandingkan kepada yang Syiah yang sesatnya ini. Maka tidak boleh memvonis, mengeneralisir, tetapi harus kita pilah-pilah. Ada yang sesat, ada yang tidak. Maka persoalan bahwa mereka Islam bukan hanya persoalan syahadat. Ada ijma' ulama yang harus mereka patuhi. Orang yang keluar dari ijma' itu murtad. Maka persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah itu ijma'. Kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah ijma'. Bila ada orang menentang ijma', menyatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman merampas jabatan khalifah dari Ali, mereka adalah murtad. Itu kafir. Nah, maka Syiah yang tidak mengakui keimaman, kekhalifahan 3 orang ini itu adalah Syiah yang kafir, murtad. Itu prinsip dasarnya. Nah, maka kita harus membagi-bagi kategori. Jadi demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Berhubung waktu sudah jam 8.30, kita padakan kajian sampai di sini. Dan insya Allah bila tidak ada halangan kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.